Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Stianingrum dari kelas HKIB akan menjelaskan tentang jenis lafal tentang materi jenis lafal berdasarkan kejelasan maknanya. Jenis lafal berdasarkan kejelasan makna itu ada 3. Yang pertama itu anas. Anas itu secara epistemologi berarti az-zuhur atau jelas. Sedangkan menurut istilah atau menurut jumhur ulama itu lafal yang menunjukkan suatu pengertian yang sama sekali tidak boleh ada pengertian lain baik jauh maupun dekat. Dengan kata lain, anas itu adalah lafaz yang tidak memiliki pengertian lain kecuali satu makna. Contohnya itu dalam firman Allah yaitu fasiyamu salasata ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah, di mana ayat tersebut itu menjelaskan tentang haji tamatu. Apabila seorang tidak bisa membayar seekor kambing, maka dia wajib berpuasa 3 hari di Mekah dan 7 hari bila mana dia kembali ke negaranya. Jadi di situ lafaz nasnya itu adalah asyaratun kamilah, yang mana artinya itu 10 hari, dimana tidak lafal tersebut itu tidak boleh ada pengertian lain selain 10 hari. Jadi puasanya itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 10 hari. Yang kedua ada zahir mu'awal. Zahir itu secara bahasa berarti al-wudu atau jelas, sementara menurut jumhur ulama yaitu suatu lafal yang menunjukkan pengertiannya yang hanya sampai ke tingkat dzanni atau dugaan keras. Dalam kata lain, lafal zanni itu lafal zahir itu adalah lafal yang maknanya itu cepat ditangkap bila mana mendengarkan lafal tersebut, namun masih ada kebolehjadian pengertian lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, percakapan kehidupan sehari itu ada ra'aitu asadun. Ra'aitu asadun itu kalau dimaknai secara zahirnya, saya melihat asadun. Asadun itu kalau dimaknai secara zahir dia artinya seekor singa. Namun asadun itu masih bisa memiliki pengertian lain. Kalau dimaknai dengan makna majazinya, asadun itu bisa berarti seorang laki-laki pemberani. Kemudian mu'awal itu lafaz yang menunjukkan atas makna dengan penunjukan yang marjuh atau kemungkinan kecil. Jadi jika pemahaman dengan makna zahir, lafaz zahir tadi dengan makna zahirnya itu memiliki kejanggalan, maka lafal zahir tadi maknanya diarahkan ke makna marjuhnya dengan cara ditakwil. Kemudian apabila proses takwil itu sudah selesai, itu lafaz tersebut yang tadinya makna zahir itu menjadi marjuh atau diarahkan ke marjuh, itu disebut mu'awal. Contohnya itu yadullahi fawqa aydihim, dimana kata yadun itu kan artinya tangan, namun di sini karena di situ tangan Allah itu tidak mungkin, Allah kan berbeda dari makhluk. Jadi kata yadun itu memiliki kejanggalan yang karena Allah itu berbeda dengan makhluk, kemudian dia dimaknai dengan makna marjuhnya, bahwa yadun itu berarti kekuasaan Allah, bukan tangan Allah. Kemudian ada mujmal dan mubayyan. Mujmal itu secara bahasa berarti sesuatu yang bercampur atau tidak jelas, sementara menurut istilah lafal yang tidak jelas pengertiannya sehingga memahaminya perlu penjelasan dari luar. Contohnya itu ada faktu harthakum annasitum. Faktu lafaz anna itu dikatakan mujmal karena dia itu tidak bisa dipilih salah satunya, pengertiannya atau maknanya tidak bisa dipilih. Jadi dia perlu penjelasan dari luar, karena anna itu kan artinya kapan saja, dia tidak bisa dipilih kecuali ada penjelasan dari luar, baik itu dari sendiri ataupun dengan cara ijtihad. Kemudian al-bayan itu adalah dalil yang mengeluarkan suatu lafal dari ketidakjelasan pengertiannya. Jadi lafal yang mengeluarkan
ketidakjelasan pengertian dari mujmal itu disebut al-bayan. Kemudian ada wuduh anas. Wuduh secara bahasa itu artinya jelas dan tidak samar, sementara dalalah itu artinya petunjuk. Jadi wuduh anas itu artinya petunjuk yang jelas. Sedangkan secara istilah itu wuduh anas itu artinya penunjukan yang jelas dari nas, apa yang ditunjukkan itu terhadap apa yang dimaksudkan berdasarkan bentuk ungkapan itu sendiri tanpa bergantung pada perkara luar. Dengan kata lain, lafaz wuduh anas itu lafaz yang jelas, tidak membutuhkan pengertian dari luar atau penjelasan dari luar untuk memahami maknanya. Wuduh anas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada az-zahir. Az-zahir itu secara bahasa artinya nampak atau jelas, sementara menurut istilah Hanafiyah itu lafal yang nyata petunjuknya kepada pengertian yang dimaksudkan, tetapi berkemungkinan memiliki makna lain atau menerima makna lain. Jadi lafaz az-zuhur itu dia masih bisa memiliki makna lain. Contohnya dalam firman Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'dilu. Nah, di situ dijelaskan kalau dimaknai secara zahir, fankihu ma taba lakum itu nikahilah perempuan yang kamu senangi, itu dimaknai kamu boleh menikahi perempuan yang halal. Nah, kemudian namun maksud dari ayat tersebut itu masih memiliki pengertian lain, yaitu membatasi pernikahan atau membatasi wanita yang ingin dinikahi. Itu dibatasi, yaitu antara 2, 3 sampai 4 saja. Kemudian ada anas. Anas itu secara bahasa artinya mengangkat, menegakkan atau mempunyai tambahan kejelasan. Tambahan kejelasan yang dimaksud itu di ayat tersebut atau lafaz tersebut itu tambahannya ada di pembicaraan dari lafaz tersebut, berada di dalam pembicaraan lafaz tersebut. Kalau menurut istilah Hanafiyah itu anas adalah lafaz yang maknanya didapatkan dari lafaz itu sendiri tanpa ada kemungkinan lain. Jadi dalam lafaz itu sendiri tidak ada yang lain. Contohnya itu alladzina yaquluna riba la yaqumuna alla yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu bai'a wa harrama riba fama min inda rabbi fataha falumma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dalam pembicaraan ayat tersebut itu kan dia menjelaskan kalau dimaknai secara zahir, Allah itu mengharamkan riba namun menghalalkan jual beli. Dalam ayat tersebut itu maksudnya meniadakan, Allah itu meniadakan persamaan antara jual beli dan riba. Dan itu sebagai bantahan kepada orang-orang kafir yang mengucapkan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Yang ketiga itu ada al-mufassar. Al-mufassar itu secara bahasa artinya terperinci, dijelaskan. Sementara menurut istilah itu, lafal yang pertimbangannya itu petunjuknya terhadap makna yang dimaksud dengan konteks pembicaraan secara asli ataupun ikutan, dan tidak mengandung penafsiran dan pentakwilan, tetapi menerima nasah pada masa Nabi. Jadi lafaz mufassir itu lafaz yang menjelaskan tentang hukum dan penunjukan yang jelas atau tegas, sehingga tidak ada taksis maupun takwil. Contohnya itu yang pertama ada penjelasan dari nas itu sendiri, seperti waqatil musyrikina kafa. Di situ kan ayatnya menunjukkan pengilah semua orang kafir. Kafa itu kan semua. Kata kafa itu meniadakan persamaan, meniadakan semua pengecualian. Jadi kafa itu semua, nggak ada kecuali. Dijelaskannya itu di kata kafahnya itu. Kafa artinya semuanya, jadi nggak ada pengecualian sama sekali.
Kemudian dari penjelasan ada penjelasan dari nas lain. Contohnya aqimus sholata wa atuz zakat, di mana di situ itu artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Yang mana aqimus sholata, dirikanlah sholat, seperti apa sholatnya itu? Maka dijelaskan lagi dari nas lain, yaitu hadis dari Rasulullah, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat seperti kamu melihatku sholat. Nah, di situ penjelasan dari nas lainnya. Yang terakhir dari al-wudu an-nas atau al-wudu ad-dalalah itu ada al-muhkam. Al-muhkam itu secara bahasa diambil dari kata ahkama yang artinya pasti atau tegas. Sementara menurut istilah itu lafal yang tidak mengandung adanya nasakh dan tabdil. Contohnya itu ada wala takbalu lahum syahadatan abadan. Ayat itu menerangkan tentang larangan dari Allah untuk menerima kesaksian dari seseorang yang menuduh wanita atau perempuan baik-baik melakukan perbuatan zina, sementara ia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Nah, di situ abadan, kata abadan itu kan sudah jelas dapat dipahami bahwa artinya itu selama-lamanya. Jadi dia tidak membutuhkan indikator lain untuk memahaminya. Kemudian ada yang berlaku secara khusus, seperti firman Allah yang mengharamkan menikahi janda Rasulullah, di mana apabila lafad am itu tidak bisa ditaksis dengan makna khos, dan apabila makna khos itu tidak bisa ditakwil dengan makna lain. Kemudian ada al-khafi al-dalalah. Al-khafi itu secara bahasa maknanya tersembunyi atau samar, tidak kelihatan. Sementara adalah artinya petunjuk. Jadi khafi adalah itu artinya petunjuk yang samar. Nah, sementara menurut istilah itu segala sesuatu yang tidak bisa difahami kecuali dengan bantuan perkara luar atau penjelasan dari luar, maka disebut dengan ghair al-wadih atau penunjukan yang tidak jelas. Dalam al-khafi adalah itu terdapat 4 pembagian. Yang pertama itu al-khafi. Al-khafi itu secara bahasa artinya tidak jelas atau samar, tertutup. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu lafaz yang terdapat penunjukan terhadap maknanya itu adalah jelas, tetapi terdapat beberapa hal yang menyebabkan kesamaran yang diakibatkan bukan karena lafal itu. Contohnya wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma jazaan bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim. Khafi itu kan maknanya jelas, namun terdapat beberapa hal yang menyebabkan kesamaran, seperti sifat yang membedakan dari yang lain. Nah, dalam situ kan wasariku wasarikotu, lafadz wasariku wasarikotu kan itu artinya mencuri. Nah, lafadz mencuri itu tidak berlakunya potong tangan. Untuk potong tangan itu hanya berlaku untuk pencuri. Nah, tidak berlaku untuk koruptor ataupun pencopet, karena dalam sifatnya pencuri itu kan artinya mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya. Nah, di situ kan dia mencuri. Nah, apabila potong tangan itu berlaku apabila dia mencuri. Mencuri itu berarti dia mengambil barang orang secara sembunyi-sembunyi, sementara potong tangan itu tidak berlaku kepada pencopet, karena pencopet itu dia melakukannya dengan tidak sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, disebabkan karena pemiliknya itu lalai, bukan karena mengambil secara sembunyi-sembunyi. Dan ada muskil. Muskil itu secara bahasa artinya sulit atau sesuatu yang tidak jelas perbedaannya. Sedangkan menurut istilah, muskil itu lafadz yang tidak ditunjukkan siqotnya tentang apa yang dimaksud itu, karena terdapat kesulitan pada nas sehingga diperlukan qarinah. Biasanya lafadz muskil itu lafadz mustarak, seperti contohnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Quru itu kan dia memiliki 2 arti, sulit dibedakan antara haid atau suci. Ketiga itu ada mujmal. Mujmal itu secara bahasa artinya tidak terperinci, sementara menurut istilah itu
lafaz yang bercampurnya pemahaman makna nas terhadap selainnya, baik dalam penentuannya, penjelasan karakternya ataupun ukurannya. Jadi lafaz mujmal itu lafaz yang maknanya tidak jelas sebelum ada penjelasan lain yang menjelaskannya. Seperti contohnya aqimus sholah. Kata sholat itu, dirikanlah sholat. Kata sholat itu kan tidak dijelaskan secara syar'i ataupun secara syar'i kalau sholat itu seperti apa. Jadi harus ada penjelasan lain. Nah, kemudian ada penjelasan lainnya yaitu Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti apa yang seperti kamu melihatku sholat. Baru di situ kata sholat itu dijelaskan pada harus ada, baru lafaz aqimus sholah, kata sholat itu bisa jelas artinya setelah ada penjelasan yang lain, yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian ada mutasyabih yang terakhir dari huruf dalalah. Mutasyabih itu artinya secara bahasa itu mempunyai makna kemiripan atau tidak jelas juga. Sementara menurut istilah itu lafaz yang sighotnya tidak menunjukkan terhadap maknanya, tidak menunjukkan maknanya dengan sendirinya, tidak terdapat qarinah yang menjelaskannya. Jadi lafaznya itu tidak mempunyai qarinah, tidak mempunyai penjelasan, ya hanya kemiripan juga. Terus contohnya itu dibagi menjadi dua. Nah, itu ada fawati aswar. Fawati aswar itu contohnya alif lam mim ataupun hamim. Di situ kan tidak ada qarinah yang menjelaskannya. Tidak ada qarinah yang menjelaskannya dari luar. Jadi artinya itu dikembalikan lagi kepada penciptanya, yaitu hanya Allah yang tahu apa makna dari ayat tersebut. Contoh kedua itu ada keserupaan Allah dengan makhluknya. Contohnya itu yadullahi fawqa aydihim. Kata yadun itu kan tidak dijelaskan kan di situ. Ada kemiripan yadun tangan, anggota tubuh manusia kan. Tapi Allah itu kan sifatnya tidak berbeda dengan makhluk. Jadi meskipun tidak ada qarinah yang menjelaskan, tapi kan karena tadi ada sifat Allah yang berbeda dengan makhluk itu, jadi yadun itu artinya sebenarnya bukan tangan atau anggota tubuh, melainkan kekuasaan Allah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.